anggaran negara. Menurut saya wajib sertifikasi. Jangan sampai ada penyuluh agama itu bertentangan dengan NKRI. Malaysia itu tidak ada penceramah itu boleh ceramah tanpa juga ada sertifikat dari pemerintah. Halo Detikers, kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan dengan Bapak Kiai Haji Khalil Nafis, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia. Kita akan berbincang seputar wacana sertifikasi para ulama, penceramah, atau mungkin ada yang menyebutnya sertifikasi dai oleh Kementerian Agama yang beberapa hari lalu ditolak oleh Majelis Ulama Indonesia. Benarkah di balik penolakan ini ada unsur rebutan pengaruh, unsur rebutan materi, dan unsur-unsur lainnya? Kita sapa langsung Bapak Kiai Haji Khalil Nafis lewat aplikasi Zoom berikut ini. Halo, Assalamualaikum Bapak Kiai Haji Khalil Nafis. Apa kabar Pak Kiai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sudrajat, walhamdulillah bi khair. Mudah-mudahan jenengan juga sehat selalu. Alhamdulillah. Bebas dari pandemi COVID-19 ini. Amin, amin, amin Pak Kiai. Pak Kiai, ini Pak Kiai kan di MUI membawahi langsung bidang dakwah kan? Ketua Komisi Dakwah. Ini kan beberapa hari terakhir di publik ada semacam kerancuan informasi ini. Persepsi yang berkembang seolah-olah MUI ini menjadi oposan pemerintah gitu kan, khususnya Kementerian Agama terkait rencana sertifikasi para penceramah dai atau ulama. Bagaimana katanya? Wapresnya ketua MUI, wakil menteri agamanya wakil ketua MUI, lah kok wakil ketua MUI yang lain, sekjennya dan para pengurus menentang rencana atau program Kementerian Agama ini. Duduk persoalan yang terjadi sebenarnya versi Pak Kiai apa Pak Kiai? Saya belak-belakan aja nih. Oke, sesuai dengan nama program TV ya. Oke. Yang pertama di sinilah kita akan memahami nanti sebuah kelembagaan dan personalnya. Jadi yang menjadi suatu lembaga tidak otomatis dia bisa memutuskan di lembaga yang lain. Karena lembaga itu mekanismenya adalah melalui musyawarah dan mufakat. Personal boleh tidak setuju, tapi ketika itu menjadi suara mayoritas, maka disitulah ada keputusan organisasi. Mau tidak mau harus tunduk. Oleh karena itu, kalau bagi orang yang berpikiran bahwa menjadi ketua di satu tempat dan ketua di tempat yang lain, maka otomatis dua-duanya adalah pasti taat kepada polanya. Ini menurut saya dari sisi kelembagaan. Tapi kalau dari sisi masalahnya, kenapa ini menjadi ribut? Sebenarnya persoalan komunikasi saja. Pak Wapres yang punya ide standarisasi ya, bukan sertifikasi. Saya yang menerima langsung instruksi dari beliau saat periode yang lalu, karena saya masuk pertengahan periode, pergantian antar waktu, memang diantaranya pesan beliau adalah persisnya tahun kita melakukan 2015 itu Munas, saya diangkat pada tahun 2014, tahun sebelum Musyawarah Nasional itu untuk menggantikan antar waktu. Pesan beliau diantaranya adalah melaksanakan peta dakwah, yang kedua adalah bagaimana mengkoordinasi dakwah, diantaranya adalah bagaimana bisa melakukan kualifikasi terhadap dai ini. Itulah yang kami lakukan, membuat peta dakwah, dan selanjutnya kami menyelesaikan pedoman dakwah. Kemudian kami menyelesaikan kurikulumnya untuk bikin pelatihan dakwah. Nah, kami sepakat di sini untuk meningkatkan kualitas dan kualifikasi kompetensi dari dai. Nah, pada akhir 2019 yang lalu, awal 2019 itu, ada kesalahan dari Kementerian Agama untuk melakukan sertifikasi. Ketika ingin melakukan sertifikasi itu ternyata
dengan buru-buru sehingga hanya nama-nama penceramah yang ada di masjid-masjid Jakarta, masjid-masjid besar yang dicatat sebagai dai recommended. Ribut juga saat itu. Masih Lukman Hakim Saifuddin, Pak Lukman. Di situ kan sempat ribut, dirjennya pun juga dirjen yang lama, Muhammadiyah Amin, bukan Pak Kamar dirjennya. Nah, saat itu saya yang ditelepon langsung oleh Pak Menteri untuk difasilitasi bagaimana menyelesaikan masalah ini. Kami lapor ke Kiai Ma'ruf dan ketemu dengan Kiai Ma'ruf, diambil kesepakatan bahwa nama-nama dai yang sudah ditulis 200 menjadi 700 oleh Kementerian Agama diserahkan kepada MUI, dan sertifikasi atau registrasi Ustadz Dai itu diserahkan kepada MUI. MUI menggodok beberapa istilah dan beberapa masukan pendapat dari masyarakat. Kami tidak melakukan sertifikasi, tapi bahasanya Kiai Ma'ruf menjadi dai bersertifikat. Ya, dai bersertifikat. Nah, yang selanjutnya menjadi standarisasi dai. Apa bedanya? Sertifikasi dai itu konotasinya pertama tidak boleh berceramah, berdakwah tanpa ada sertifikat. Yang kedua adalah kalau dia sudah menjadi disertifikasi oleh pemerintah, berarti dia adalah pegawai pemerintah. Yang ketiga, konsekuensinya adalah honorarium. Nah, itu tidak mungkin dilakukan memberikan honor sekian banyak dai, APBN kita nggak mungkin. Maka kita lakukan namanya dai bersertifikat. Karena masih banyak salah paham lagi dengan istilah dai bersertifikat, kami ubah lagi menjadi standarisasi dai. Nah, pertama kami lakukan itu pada bulan September 2019, angkatan pertama, yang dilantik langsung oleh Ketua Umum menjelang dilantik sebagai Wapres. Menjelang dilantik oleh Wapres di Hotel Syahid. Ketika itu juga Pak Yusuf Kalla datang, juga Kiai Ma'ruf juga sendiri yang melakukan. Terus juga di situ ada Pak Mas Zainul Tauhid juga, saat itu Pak Waminak sekarang itu juga hadir pada saat itu yang memberikan penyerahan kepada para mubaligh yang sudah tersertifikat itu. Berapa orang waktu itu, Pak? Itu angkatan pertama sekitar 80-an orang, ya, sekitar 80-an orang angkatan pertama itu. Yang dilantik pertama saat itu saat Kiai sudah terpilih sebagai Wapres. Memang pesan ke saya, manggil ke saya kan, Fis, terusin aja ini ya untuk standarisasi ini. Kami juga kalau ketemu dengan beliau saya lapor, karena beliau juga masih ketua umum di MUI. Nah, inilah yang kami pahami. Nah, kalau sekarang idenya Kementerian Agama kok ditolak? Sebenarnya tidak ditolak. Ini kesalahan komunikasi. Kami sudah bercerita dengan Dirjen, dengan Pak Waminak, bahwa kita ini nanti kerjasama, gitu ya, kerjasama untuk bagaimana standarisasi karena diperintah oleh Pak Wapres dan Ketua Umum kita. Tetapi penyampaian Pak Minak di luar, kita akan melakukan sertifikasi dai, konotasinya menjadi konotasi, wah ini kita akan dibatasi, gitu. Apalagi menyebut kerjasama dengan pemerintah ini. Wah, orang tambah ketakutan, nanti ada moral hazard, bukan pembinaan, tapi pembatasan terhadap dakwah, apalagi nanti dianggap diskriminasi kepada orang yang tidak sevisi politiknya. Kesalahpahaman inilah ditangkap bagian dari represi, ada petik represi kepada para dai, gitu loh. Kenapa? Karena disampaikan oleh Pak Minak itu, mungkin yang dianggap ruang terbatas, itu belum deal. Komunikasi ada, tapi belum deal. Polanya itu apakah dilaksanakan ke Minak semua? Sertifikatnya seperti apa? Dan polanya, kalau pembinaan biasa nggak ada urusan. Itu juga sudah dilaksanakan kepada orang-orang Kementerian Agama dan Ormas dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Tapi ketika berbunyi sertifikasi ini, menjadi orang ingat pada yang pertama saat beliau itu dilantik, yang ditolak juga saat itu untuk melakukan sertifikasi. Nah, ini jadi sebenarnya kesalahpahaman di dalam komunikasi itu. Nah,
seandainya mungkin sudah firm, istilahnya pun juga sudah tidak sertifikasi, mungkin akan lebih soft. Nah, sebenarnya nggak ada yang ditolak, programnya Kiai Ma'ruf dijalankan oleh MUI. Sekarang sudah angkatan keempat ini yang kita mau lakukan. Tentu memang kita keterbatasan waktu, yang kemarin kita kejar kena COVID memang berhenti. Harusnya kemarin kita melaksanakan kembali ya. Dai-dai yang masuk di televisi itu seperti Yusuf Mansur, Ustadz Das'ad Latif gitu, Habib Nabil Al-Musawa bergabung di dalamnya, tapi kita tidak mewajibkan. Yang mau silahkan dan tidak menjadi syarat untuk dia berceramah. Tapi biarlah umat yang menilai, kayak orang S1, S2 kan mau dipakai terserah, nggak dipakai nggak ada urusan. Tapi tidak ada ikatan dinas itu. Jadi salah tafsir itulah sebenarnya mungkin yang menjadi persoalan dan komunikasi yang kurang pas. Pak Kiai, kalau dari penjelasan Pak Dirjen Bimas Islam, Pak Menteri di DPR, juga beliau kan sudah meralat bukan sertifikasi tapi dai bersertifikat. Kemudian juga terkait soal materi-materi, sepertinya juga sama dengan yang dilakukan oleh MUI, ya yang sudah dilakukan oleh MUI. Nah, tadi saya tertarik ada kata deal-deal. Ini kan di medsos sudah berseliweran nih persepsinya. Terjemahan, oh jangan-jangan ini memang rebutan duit nih, rebutan proyek nih, gitu kan. Apa yang sudah dilakukan MUI? MUI merasa kehilangan lahannya nih, karena mau diambil sama Kementerian Agama, sehingga teriak, gitu. Bukan, maksud deal itu artinya menurut saya, pola di tingkat pimpinan istilah sertifikasi dengan standarisasi itu belum deal di situ. Belum disepakati. Belum disepakati, ya kan deal artinya sepakatan, dikirim deal duit melulu, ya kan nggak bisa. Kita belum disepakati bahwa penggunaan istilah sertifikasi itu menjadi pembatasan dan profesionalisme di dalam rekrutmen gitu loh, bukan peningkatan kompetensi. Kesepakatan kita sertifikasi itu seperti itu. Selama sertifikasi itu yang dibunyikan, maka akan ada pembatasan. Tapi standarisasi atau dai bersertifikat itu yang dilakukan. Kalau kita mau ribut-ributan dulu, kita diserahkan ke MUI sudah kok. Kita juga nggak minta dulu. Ini kan kita bicara bukan soal menteri sekarang, menteri yang dulu. Ini kan soal kelembagaan. Kalau masalah kelembagaan kan kita juga ada MOU loh, MOU antara MUI dengan Kementerian Agama dan juga dengan KPI tentang bagaimana pembinaan dai-dai di televisi. Segmentasinya jelas kami. Kapan itu yang berkenaan dengan MUI, berkenaan dengan kesesuaian syariah itu di MUI, soal penyiaran KPI, support sosialisasi dan regulasi adanya di Kementerian Agama. Mungkin ini belum juga ditelaah karena memang masih baru barangkali di sana ya pejabat-pejabatnya. Dan saya yakin juga di sana tidak niat untuk publish itu. Ngomong di daerah terbatas, cuman sekarang zaman medsos yang maha dahsyat ya dan maha kuasa. Akhirnya apa? Menyebar. Jadi sebenarnya ini persoalan medsos saja, kalau nggak ada medsos ya nggak rame ini. Jadi sebenarnya beliau nggak niat publish. Oke, Pak Kiai, kalau memang persoalannya hanya di istilah dan soal komunikasi, kan sebetulnya tabayunnya bisa juga dilakukan secara tertutup, tidak perlu lewat surat pernyataan resmi ditandatangani sekjen, wakil ketua umum, sehingga kita ngelihat wah ini memang ada korupsi yang dahsyat gitu kan. Ada sesuatu yang besar di dalam situ, ada pertarungan di situ MUI dengan Kementerian Agama gitu. Ya kalau soal surat itu kan nggak ada yang dinodai, Mas. Itu administrasi saja sebagai kelembagaan, bahwa secara formal program yang sudah diserahkan kepada MUI oleh Kementerian Agama kita jalan. Kementerian Agama mau melaksanakan kepada penyuluh, itu ada berapa ribu itu penyuluh, itu silahkan. Jadi sebenarnya nggak ada yang dinodai, tapi berjalan sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatannya diserahkan kepada MUI dan itu belum dicabut dan kami melaksanakan itu. Ya, kalau bicara soal anggaran deal-dealan, mulai diserahkan kepada MUI sampai kami melaksanakan ini belum pernah disupport untuk ya. Kalau yang lain memang kita dikasih anggaran
tapi untuk standarisasi itu nggak pernah. Mungkin itu kayak Ma'ruf sebut didukung atau standarisasi itu karena mulai diserahkan ke MUI belum pernah disupport dana. Mungkin itu yang dimaksud oleh Pak Wapres. Cuman dianggapnya ini dijalankan sendiri atau seperti apa komunikasinya, belum sempat komunikasi sudah kecium medsos. Nah, ini masalahnya di medsos ini. Para netizen ini sebelum selesai dikomunikasikan, medsos sudah mencium, walah kita kan senang rasan-rasan, senang rame-rame gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang krusial itu memang buat hiburannya medsos aja biar rame. Pak Kiai Khalil, kalau dari penjelasan dari Bapak Dirjen Pak Kamarudin Amin bahwa sertifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama itu sasarannya adalah 50.000 penyuluh dan para penghulu. Ya, kita udah ngomong-ngomong dengan beliau bagi tugas masing-masing. Yang penyuluh memang kewajibannya beliau, karena beliau penyuluh itu mendapat anggaran negara. Menurut saya wajib sertifikasi. Jangan sampai ada penyuluh agama itu bertentangan dengan NKRI. Jangan membiayai anak macan yang akan merobek NKRI. Itu wajib gitu loh. Nah, tapi kalau swasta begini kan kita melakukan pembinaan. Jadi memang bagus. Jadi pemerintah itu setiap mengeluarkan regulasi mengikat. Lo taat, istilahnya. Anda taat, bukan lo. Anda taat, Anda akan saya masukkan di dalam rangkulan kami. Anda tidak taat, Anda keluar. Begitu kalau pemerintah. Jangan sampai pemerintah menghimbau. Saya menghimbau para da'i untuk ikut sertifikasi. Kalau tidak ikut, nggak apa-apa. Ya bukan pemerintah itu. Pemerintah tuh mengikat aturan itu. Kalau itu serahin ke NU, Muhammadiyah, MUI, ya. Beberapa ormas-ormas Islam itu bisa diserahkan kalau himbauan biar mereka kepada umatnya. Pemerintah tuh yang mengikat kayak tadi. Penyuluh yang sekian 80.000 itu harus memenuhi standar Islam, wasati, standar kebangsaan NKRI, standar pedoman dakwahnya. Anda sepakat, Anda melaksanakan bersama kami. Tidak, Anda keluar. Ya, begitu kalau pemerintah. Setuju saya. Sudah ada pembagian tugas begitu, sudah setuju. Makanya yang masyarakat di masjid-masjid itu. Ini kan bicara di Jakarta loh, Mas. Ya. Kalau sampean bicara nanti di daerah perbatasan, Mas. Dari 13 desa satu kecamatan, khotibnya cuma ada 3, Mas. 6, Mas. Jadi jangankan disertifikasi, yang lancar baca Quran aja nggak banyak, Mas. Jadi kita kalau bicara kebijakan itu bukan hanya Jakarta, kebijakan kita seluruh Indonesia. Kalau di Jakarta ya banyak. Makanya kalau mau dibatasi umpamanya nanti pada masjid-masjid pemerintah, masjid-masjid lembaga negara. Itu ya, kan model-modelnya masjid macam-macam. Ada masjid pesantren, ada masjid perumahan. Ada masjid yang gotong royong antar masyarakat. Ada masjid individu loh yang membangun di tanahnya sendiri. Nah, kalau aneka ragamnya keagamaan yang seperti ini, itu butuh kearifan di dalam menentukan kebijakan, apalagi yang sifatnya mengikat. Yang paling mudah lebih awal adalah melakukan edukasi, peningkatan standarisasi dan kompetensinya ini. Nah, Pak Kiai Khalil, kalau Kemenak bilang akan melibatkan Lemhanas, melibatkan BNPT dan ormas-ormas lain, kalau yang selama ini sudah dilakukan oleh MUI seperti apa? MUI itu tidak menjangkau kepada penyuluh-penyuluh agama yang pegawai negeri, kecuali atas nama pribadinya sebagai dai. Yang kami lakukan pertama adalah untuk MUI, ormas-ormas Islam yang bergabung di bawah MUI. Okay. Ada 68 ormas, angkatan 1. Angkatan 2 kami lakukan untuk MUI dan ormas-ormas di tingkat pusat dan sebagian daerah. Ya. Yang ketiga, kemarin kami lakukan khusus kepada para penceramah yang sering mengisi di televisi dan radio, di dunia penyiaran. Nah, kita maunya angkatan keempat ini akan menyasar pada MUI seluruh provinsi. 3 orang dulu sebagai LO, karena kita memang tidak lebih dari 100-an lah ya, sekali angkatan itu. Oleh karena itu kita biar lebih efektif, nanti ada angkatan 1, 2, 3, dan 4 ini. Nah, nggak ada yang masalah sebenarnya
di tingkat pelaksanaan kami jalan terus dan sama sekali bisa ditanya kepada peserta. Nggak sepeser pun kami ngambil bayaran dari peserta. Jadi nggak ada deal uang loh, Mas. Padahal saya baru mau tanya itu. Nggak ada, Mas. Nggak ada support dana dari Kemenak untuk menggelar itu kan butuh kan untuk ya minimal minumnya, cemilannya. Terus dari mana kalau memang tidak dimintai dari peserta? Kita ini kan seorang ustadz. Itu kan menerima sumbangan kan nggak dilarang di MUI. Dulu yang pertama itu pernah disumbang oleh Ustadz Yusuf Mansur. Makannya nasi kotak kok, Mas. Ustadz-ustadz itu kan gampang, nggak usah makan yang mahal-mahal. Disumbang teman-teman, ada yang bawain air. Kadang-kadang ada yang ngasih air memang di MUI. Ya udah dipakai oleh kita untuk minumnya itu. Kan cuma makan siang, snack dikit. Itu pun kalau diminta ke teman-teman kayak kemarin kasus pandemi COVID-19, teman-teman yang sudah ekonominya mapan, saya WA, tolong bantu tentang pandemi COVID-19. Nggak sampai seminggu kami udah terkumpul 200 juta, Mas. Saya bilang, jadi ustadz harus jadi teladan. Ya Anda nyombang dulu, baru minta orang nyombang semampunya. Ya ada yang nyombang 40 juta, ada yang nyombang 25 juta, ada yang nyombang 15 juta, ada yang nyombang 10 juta, ada 5 juta. Ada yang nyombang 100.000, ya sesuai kemampuannya dan keikhlasannya. Jadi kalau Ustadz acara itu ada APBN, tak ada APBN, jalan, Mas. Kayak kami juga di pesantren nggak ada APBN-nya juga dari masyarakat. Percaya sampai kalau orang di acara-acara begitu, banyak orang yang sudah punya kemapanan ekonomi, umur sudah cukup, nyombang pesantren itu nggak minta tanda terima, ngasih cek 1 miliar loh, Mas. Jadi kalau ustadz menerima duit jangan dianggap semuanya jalan dari berapa sih anggarannya gitu loh. Jadi kita ini memang berangkat dari idealisme, bukan soal uang. Jadi kita kadang-kadang lebih banyak minta langsung barangnya teman-teman. Antar ustadz itu yang sumbangan, urunan. Udah jangan ngasih duitnya, apa yang dikasih? Ya dikasih aja dengan apa minumnya, makannya. Lah kalau sekarang daring, paling kuota, Mas. Malah ini murah kita mau bikin pelatihan daring ini. Nah, itu di kita tidak dibikin sulit. Ya, ketepatan ada anggaran di MUI, alhamdulillah kita pakai. Ya memang MUI mendapat anggaran dari bantuan dari pemerintah, tapi itu uang rakyat. Itu perlu diingat dan kami melayani rakyat. Kalau umpamanya hitung-hitung, ya berapa yang diberikan kepada olahraga itu? Cabang-cabang olahraga itu berapa miliar dibanding dengan berapa yang diberikan ke MUI yang orang itu membina umat. Di MUI saya pribadi, wallahi saya tidak dibayar oleh MUI, Mas. Kecuali datang rapat itu transport rapat. Jadi transport rapat doang, gantinya bensin itu pun nggak cukup kalau dihitung. Ya bensin, sopir, tol. Kan orang udah tua-tua di MUI pakai sopir itu. Apalagi pakai Grab atau Gojek itu nggak cukup pakai mobil itu, Mas, tempatnya di Bogor, nggak cukup. Ini perlu kami ketahui karena teman-teman bahwa wah ini diaudit halalnya, audit ini nggak tahu kalau yang lain. Kalau kami terus terang aja, ya mungkin di lembaga lain, tapi kalau di kami di MUI nggak ada yang terima bayaran. Jadi uang yang masuk ke MUI semuanya untuk program, paling pol adalah untuk transportnya. Oke. Pak Kiai, saya ulang ya. Kalau dari Kemenak bilangnya akan melibatkan Lemhanas BNPT, kalau di MUI, standarisasi dai yang sudah berjalan 4 gelombang ini, 4 tahap itu, melibatkan mereka juga nggak? Atau materi-materi yang disampaikan atau diberikan untuk para peserta standarisasi para dai itu apa aja? 3. Oke. Poin besar. Yang pertama Islam wasati, moderasi Islam. Ya, paham agama yang moderat, paham agama yang tasamuh. Yang kedua adalah kebangsaan, bahwa NKRI sudah final, dasarnya Pancasila. Ya. Tidak boleh diubah-ubah Pancasila, itu yang kedua. Jadi jangan mempertentangkan agama Islam dengan Pancasila yang sudah final. Yang ketiga adalah pedoman dakwah. Dakwahnya haruslah dakwah yang tidak menyinggung organisasi paham agama Islam yang lain, asalkan ya
dia memang masih diakui oleh kita, bahkan yang tidak diakui pun tidak boleh kita menyakiti, hanya boleh menjelaskan dengan secara bijak dan komprehensif, bahkan kepada agama lain pun tidak boleh menyakiti, tidak boleh menyinggung perasaannya agama lain. Menjelaskan agama, kebaikan agama. Jadi dakwanya yang kreatif, inspiratif, katanya Bu Tejo, solutif. Jadi kita kalau menjelaskan khilafiyah yang menjadi perdebatan masyarakat itu boleh, tapi harus dijelaskan semua. Kunut, hukumnya sunnah menurut ulama ini. Hukumnya bid'ah menurut ulama ini. Selanjutnya silahkan masyarakat memilihnya, silahkan ditarjih. Kalau mau ditarjih silahkan, tapi jangan menistakan kepada pilihan yang lain. Tapi kalau di dunia penyiaran tidak boleh membahas itu kalau waktunya terbatas, khawatir baru jelaskan sebagian, sudah habis waktunya. Nah, itu yang kami tekan kepada teman-teman. Lalu siapa yang ngisi, Pak? Angkatan ketiga itu yang ngisi Menko Polhukam, Pak Mahfud MD. Bisa dibuka itu, Pak Mahfud, banyak beritanya di media, termasuk Detik juga memuat. Ya, juga ada dari KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, juga ada. Ya, kadang-kadang ada dari Lemhanas atau enggak lulusan Lemhanas yang ngisi. Jadi kami dalam bentuk kerjasamanya tidak berarti kerjasama organisasi, juga enggak ada dananya, kerjasama apaan? Paling ngundang narasumber, ya, dari KPI gitu. Terus kita juga mengundang tergantung kebutuhannya. Bahkan pernah mengundang juga dari Kominfo. Karena biar tahu teman-teman itu mempunyai kearifan di dalam bermedsos atau mendakwahkan bagaimana bermedsos itu yang bijak. Itu. Jadi kalau berkenaan dengan materinya adalah Islam wasati, kebangsaan NKRI Pancasila dasarnya, dan berdakwalah dakwah yang merangkul, bukan dakwah yang menginjak dan memukul gitu. Jadi sebetulnya materinya juga sama dong ya dengan yang akan dilakukan Kemenak itu ya sebetulnya. Ya? Lah iya makanya udah diserahkan ke MUI, harusnya kasih aja ke MUI. Iya, ngapain lagi dia? biar nggak ribut gitu loh. Toh dulu kami bukan ngambil kami. Iya, udah iya. ada di MUI, dan ini yang bahaya gini loh, Mas. Yang bahaya gini. Kalau semua dinegarakan, Mas. Kalau semuanya diambil negara, maka keunikan masyarakat Indonesia hilang, Mas. Apa? Civil society. Masyarakat yang kreatif, konstitusi kita mengamanahkan kebenaran beragama, penilaian beragama, syariah compliant ada pada majelis agama, bukan negara. Maka saya bilang di awal, kalau sertifikasi, Kemenak pasti nggak bisa. Yang bisa sertifikasi itu kalau mau dilakukan, profesional sekalian LSP. Kami sedang berproses ke sana setelah mereka mendapatkan sertifikat MUI. Kalau mau naik levelnya berikutnya, nanti kita siapkan LSP. Lembaga sertifikasi profesi kalau mereka mau, tapi tidak memaksa. Berbeda kita dengan Malaysia. Malaysia ya, itu... Kebetulan Pak Kiai lulusan sana ya? Masternya atau doktornya itu dari Malaysia itu? Doktor saya dari Malaya University. Nah, ya. apa yang kondisi di Malaysia seperti apa? Malaysia itu tidak ada penceramah itu boleh ceramah tanpa juga ada sertifikat dari pemerintah. Tapi pemerintah bukan hanya mensertifikat loh, Mas, membayar kayak penyuluh itu. Menggaji rutin bulanan gitu. Gaji rutin lu bulanan. Dan dia membawa misi-misi pemerintah, maka khutbahnya itu pasti menyanjung negara, khutbahnya, ceramahnya juga begitu di mereka itu. Nah, kekhasan kita yang kreatif hilang, Mas. Kalau saya memikirkan yang lebih besar, mungkin ada orang yang nggak setuju dengan ceramah yang ngawur-ngawur itu. Saya setuju itu dihilangkan. Dengan cara apa? Dengan cara standarisasi ini. Oh, dia tidak terstandar, masyarakatlah yang menilai. Jadi hukum pasar bukan karena ditekan oleh pemerintah. Itu yang kita inginkan. Pemerintah dengan MUI sama tujuannya, hanya bedanya kalau pemerintah itu menggunakan kekuatan yang mengikat. Jadi kalau menghimbau juga pemerintah, yang nggak ada gunanya lah. Jadi sebenarnya nggak ada yang simpang siur, nggak ada yang menodai wapres, uang saya ini muridnya kok. Cium tangan bersama beliau. Saya mulai berawal organisasi, berkenal organisasi di Bahsul Masail, dibimbing langsung oleh Kiai Ma'ruf Amin.
Bisa dibuka itu keputusan-keputusan Bahsul Masail itu yang kami duet dengan Kiai Ma'ruf. Kalau saya juga ke MUI diajak Kiai Ma'ruf. Ya, saya dengan Kiai Ma'ruf itu hafal betul karena guru kami gitu Kiai Ma'ruf. Ya nggak mungkin saya itu membantah gitu. Nah konteksnya adalah konteks sini adalah musyawarah. Nah musyawarah dalam tradisi keulamaan kami menyampaikan usul itu tidak berarti membenci guru gitu loh. Dan kami tahu betul yang ini tidak ada yang bertolak belakang dengan keinginannya Kiai Ma'ruf. Jangan-jangan orang yang baru kenal Kiai Ma'ruf ini yang salah paham kepada Kiai Ma'ruf gitu loh. Pak Kiai, sejak muncul kemarin penolakan resmi dari MUI lewat press release itu, sudah ada pertemuan komunikasi langsung dengan Menteri Agama, dengan Dirjen Bimas Islam, jajaran MUI? Kalau saya selalu ketemu dengan Wamen, dengan Dirjen saya ketemu. Formal, bukan yang pribadi. Formal. Bilang. Ini kan kalau nggak ada problem. Tapi begitu membawa bendera masing-masing kan yang repot ini. Oh, ya sebenarnya kalau Pak Wamena kan waketum. Kan ketemu di MUI gitu. Tapi mungkin formal atas nama MUI dengan Kementerian Agama, saya belum mendengar. Nggak tahu apa karena saya tidak tahu, wallahu a'lam. Jadi kan kalau tidak tahu tidak berarti tidak ada kan? Nggak, di sini kan problemnya yang banyak bicara kan Pak Menterinya, bukan Pak Wakil Menteri kan. Artinya mungkin yang istilah ininya common enemy-nya ini kan Menteri Agama nih, bukan Wakil Menteri. Gitu loh. Nah kalau sudah menyangkut personal saya serahin ke sampean aja. Tapi kalau program saya jawab, tadi kalau personal saya takut subjektif untuk menilainya, nggak nyaman, dan konteks kami sebagai beragama itu kalau personal nggak boleh. Tapi kalau kebijakan, karena sama-sama memikirkan umat. Kalau saya ngelihat motivasinya, begini ini kalau dikarenakan dalam dirinya ikhlas karena Allah, ya ijtihad juga. Ijtihad kami adalah kebaikan umat. Ijtihad Pak Menteri, Kementerian Agama ada kebaikan umat. Jadi kalau itu dasarnya, perbedaan itu menjadi indah. Tapi kalau nanti menjadi asobia, fanatisme terhadap organisasi masing-masing, itulah yang bahaya. Pak Kiai, jadi solusi untuk menjembatani apa yang sudah terjadi ini ke publik, Pak Kiai, apa dalam kalimat yang sederhana? Gimana supaya, sudahlah, program pemerintah itu selesaikan atau tidak usah dilanjutkan, serahkan semuanya ke MUI aja atau seperti apa solusinya kira-kira? Solusinya pemerintah lanjutkan programnya kepada para penyuluh internal yang sudah ada ikatan ASN ataupun penyuluh yang di bawah Kementerian Agama. Berkenaan dengan dai-dai yang berada di masyarakat, serahkan kepada ormas. Bisa kepada MUI, bisa ke NU, bisa Muhammadiyah. Biar ormas itu tumbuh sebagai civil society. Yang penting koridornya, kita ada undang-undang, koridornya para penceramah yang biasa ngomong ini diberi waktu untuk mendengarkan orang. Untuk apa? Peningkatan kompetensinya, peningkatan wawasannya, dan juga kemampuannya. Jadi dua-duanya bisa jalan, tidak usah dibenturkan. Sinergi saja, formalnya mengikat pemerintah. Yang masyarakat, dan itu ada umatnya, silahkan dilaksanakan pada masyarakat. Kalau pemerintah memberikan uang kepada NU, memberikan uang kepada Muhammadiyah, memberikan uang ke MUI untuk pelaksanaan, itu kewajiban negara, karena juga membina warga negara. Asalkan bisa dipertanggungjawabkan secara baik. Jadi kita jangan hanya 5 miliar, 6 miliar ribut, sementara 5, 6 triliun, 500 triliun nggak ada hubungan apa-apa. Padahal kita sama-sama kepada umat. Perlu kami sampaikan, MUI itu sudah mendapat ISO, sudah 3 tahun dapat ISO. Jadi kalau yang menyaksikan tentang keuangan MUI, bisa dibuka. Tapi kalau sudah dengan bi'ainis suhti, dengan kebencian, ya nggak bisa mau diomongin apa saja, ya nggak masuk gitu. Dijelasin ya susah. Ya ayo kita anak bangsa, ini kan ulama, manusia juga. Kalau ada salah-salah pastilah. Namanya orang hidup manusia salah, tapi disengaja apa tidak. Kalau disengaja silakan diproses secara hukum. Barangkali ada manusia yang berbuat salah ya silahkan.
Tapi kita mari mengedepankan sesama anak bangsa itu luruskan niat, jangan ngeblok sana sini. Tapi karena Allah dan kebaikan kita di masa yang akan datang. Kalau itu perbedaan kita yang muncul antara satu dengan yang lain itu akan indah. Tapi meskipun itu kebaikan, tapi dilandasi dengan kebencian, meskipun programnya baik, tidak akan menjadi kebaikan. Kenapa? Karena motifnya itu nanti keburukan. Seperti hanya qaulu haqqin yuradu bihil batil. Ngomongnya manis, programnya bagus, tapi sebenarnya adalah untuk kebatilan di dalamnya. Kalau tidak ikhlas, tidak jujur. Mari kita tata hati dulu. Ini untuk bangsa dan negara, maka perdebatannya lebih produktif. Nggak perlu maki sana, salah sini. Tapi tidak boleh juga atas nama kita kebangsaan, tidak boleh juga atas nama pertemanan, lalu punya pemikiran berbeda tidak dilontarkan. Itu salah juga. Kenapa? Nanti demokrasi kita nggak jalan. Kecerdasan kita juga tidak maksimal untuk mencari yang terbaik dari program bangsa ini. Ayo kita sikapi katanya demokrasi. Selama perbedaan di dalam ranah konstitusi, ya sah-sah saja lah. Intelektual kadang-kadang tidak disebut sebagai ulama. Karena tidak tentu adalah ilmu agama. Jadi kalau MUI tidak semuanya ulama, benar. Tidak semuanya MUI adalah da'i, benar. Karena memang dari perkumpulan itu. Nah, ada politisnya juga ya di sana ya? Ya, politik itu kan ada yang politik praktis. Tapi nyampe di MUI, dia menjadi politik keadaban. Kalau mau berpartai politik, ya silahkan. Kiai Ma'ruf menjadi wapres itu nggak bawa nama-nama MUI. Nggak nyeret-nyeret lembaga MUI. Sebagai individu, hak demokrasi kita silahkan. Nah, ekspektasi orang kepada MUI dianggapnya MUI bisa segalanya. Sekarang kalau ada ujaran kebencian dai, MUI itu tanggung jawab. Di mana tuh foksinya MUI tanggung jawab itu? Iya. Coba sampean tanya, MUI itu punya peran apa? Apakah punya hak memaksa, memanggil dai datang ke MUI? Jadi kita ini coba, sekarang perannya MUI itu apa? MUI itu gabungan dari ormas-ormas, Mas. Bukan satu ormas, bukan satu kader. Itu adalah tenda besar bagi umat Islam. MUI tidak punya kewenangan untuk menurunkan ustadz dari panggung. MUI tidak punya kewenangan melarang ustadz untuk berceramah. MUI tidak punya kewenangan memaksa orang yang berdakwah salah datang ke MUI. Divonis tidak punya. Itu ekspektasi masyarakat. Terima kasih. Oleh karena itu kami tidak sertifikasi karena nggak punya kewenangan itu. Yang bisa kami lakukan adalah standarisasi, ada fakta integritas. Jadi yang mengikuti standar MUI itu berkomitmen apapun berkenaan dengan ceramahnya siap dipanggil MUI. Siap diluruskan oleh MUI. Kita membangun komitmen karena kami tahu, sadar tidak punya kewenangan mengubah atau memaksa mereka untuk melakukan hal tertentu. Kalau laporan banyak, tapi kita nanya, apa kewenangan MUI menindaklanjuti laporan itu? Tunjukkan undang-undangnya yang ada. Orang ribut, MUI kok sok kuasa. Masyarakat yang anggap kuasa, Mas, MUI tidak pernah bertindak di luar kewenangannya. Ketika mereka yang ingin memproses musuhnya, dianggap MUI tidak tegas. Ketika kami memproses orang yang salah, dianggap MUI diskriminasi. Kan susah kalau begitu modelnya. Padahal kami tidak punya kewenangan. Tidak punya ya hak mengikat, memaksa. Makanya kami kembalikan pada hukum pemerintah. Monggo, yang dianggap salah ada hukum loh. Apa? Ya cuitan, kalau nggak cuitan kan bagian terkena dari undang-undang ITE, Mas. Kenapa kok malah marah-marah ke MUI? Perlakuan personal disuruh MUI tanggung jawab, ya opo? Dan itu belum ada bukti hukum. Sama sampean tadi pertanyaan banyak banget ke saya. Sudah laporkan kalau ada yang melanggar, saya pun dilaporkan. Nggak ada yang kebal hukum kan? Silakan laporkan. Kalau ada yang sampai tersangka, pasti MUI ambil tindakan hukum, dikeluarkan. Lu nggak ada bukti hukumnya, buat apa kita rasan-rasan bikin vonis? Dan di sana adalah gabungan, Mas. Bukan seperti kiai, kayak saya di pesantren saya bisa nindak pada santri saya. Di sana itu perkumpulan orang yang sama-sama dewasa berorganisasi. Dan masing-masing itu punya style. Masing-masing itu punya gaya. Dan masing-masing mempunyai metode di organisasinya masing-masing. Jadi selama dia tidak melanggar hukum, tidak ada bukti hukum, hanya asumsi. Tidak boleh kita menghukumi orang berdasarkan asumsi.
Al khata' fil afwi khairun min ayyakhta' fil uqubah. Salah memaafkan orang yang dicurigai salah itu, saya maafkan, lebih baik daripada saya menghukum sementara dia tidak terbukti. Silahkan kalau yang, ya itu kan pertanyaan jenengan mewakili teman-teman yang benci pada seseorang, terus kami disuruh tanggung jawab. Sudah laporkan yang tidak setuju itu, bercokol di sana. Ini perkumpulan organisasi seluruh Indonesia, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kalau yang kan kita mau jadiin palu, kita yang dipanas-panasin suruh pukul sana sini. Padahal dirinya yang marah gitu loh. Baik, Pak Kiai Muhammad Khalil Nafis PhD. Terima kasih banyak atas paparannya. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan dengan gamblang ini memberikan sebuah hasanah, memberikan sebuah pengetahuan yang proporsional terhadap isu sertifikasi ulama atau ulama bersertifikat yang selama ini riuh dibicarakan di publik, khususnya di media sosial. Terima kasih banyak Pak Kiai Khalil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.